Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciani. So, di video kali ini aku mau memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, di sini ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk mendapatkan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Nanti akan aku jabarkan. Kemudian yang kedua, bagi setiap calon penerima manfaat bantuan sosial harus mendaftar terlebih dahulu di DTKS. Nah, apakah DTKS tersebut? Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian bagaimana cara untuk masuk ke dalam DTKS? Kemudian jika teman-teman sudah masuk ke dalam DTKS, apakah teman-teman itu sudah otomatis akan mendapatkan dana bantuan sosial? Selanjutnya, apa gunanya kita terdaftar di dalam DTKS tersebut? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui status seseorang dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS maupun bantuan sosial? Nah, itulah dia pertanyaan-pertanyaan yang akan aku bahas di video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, BPUM UMKM, PNM Mekar, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar tentang seputaran pertanyaan atau yang teman-teman kurang paham di video ini. Namun, usahakan video sesuai dengan judul video ya komentarnya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya, di mana bagaimana sih cara untuk mendapatkan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, di sini Kementerian Sosial terus akan menyalurkan dana bantuan sosial di tahun 2022, yakni diantaranya yaitu bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, itu untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, dan bantuan kartu sembako atau juga BPNT untuk 18 juta KPM. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, informasi yang sangat penting, setiap calon penerima manfaat bantuan sosial harus terdaftar di DTKS. Nah, apakah DTKS itu? DTKS itu yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini ada data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, itu langsung sumbernya dari Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara teman-teman untuk masuk ke dalam DTKS? Nah, dengan cara mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan juga KK, yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian akan diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota sehingga diteruskan ke Menteri Sosial. Nah, masyarakat dapat mendaftar secara aktif melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, saat ini sudah tersedia di Android, teman-teman. Itulah resmi milik Kementerian Sosial pada menu daftar usulan. Nah, di sini selanjutnya Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH dan program kartu sembako di aplikasi Cek Bansos tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi ke kelurahan atau desa jika teman-teman bisa melakukannya di Cek Bansos. Namun banyak dari teman-teman yang tidak mengerti sosial media, jadi bisa langsung ke kelurahan atau desa. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan dana bantuan sosial?
Nah, tidak otomatis mendapatkan dana bantuan sosial ya teman-teman, karena setiap program bantuan sosial itu mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan juga dibatasi oleh kuota yang telah ditentukan. Karena untuk PKH itu hanya 10 juta kuota, sementara untuk BPNT atau kartu sembako itu 18 juta peserta. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Nah, gunanya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di sini menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut dengan DTKS. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah terdaftar di DTKS itu bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan juga pemberdayaan pemerintahan pusat maupun juga daerah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui status seseorang di dalam DTKS maupun bantuan sosial. Nah, setelah teman-teman mendaftar di DTKS, kemudian di sini kan kita ingin melihat apakah kita terdaftar di DTKS atau tidak. Jika teman-teman sudah terdaftar, kemudian apakah sekarang mendapatkan dana bantuan atau tidak? Nah, ada beberapa poin-poin ya. Yang pertama, kita mendaftar terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mendaftar, kita lulus atau tidak di DTKS. Kemudian setelah lolos, apakah kita mendapatkan dana bantuan atau tidak? Nah, cara pengecekannya yaitu bisa teman-teman cek melalui cekbansos.kemensos.go.id. Nah, ini teman-teman bisa googling di Google atau di Chrome. Jadi nanti akan muncul data teman-teman di link cekbansos.kemensos.go.id dengan mengisi data diri yang telah disediakan oleh pihak Kemensos, atau teman-teman juga bisa lewat aplikasi Cek Bansos tadi milik Kementerian Sosial melalui menu Cek Bansos. Nah, seperti gambar ini, di sini kita tinggal cek apakah nama kita terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Nanti akan muncul langsung data teman-teman seperti provinsi, kemudian teman-teman isi kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, nama. Nah, di situ teman-teman bisa cari data teman-teman. Kemudian bisa juga menanyakan ke Dinas Sosial terkait status dalam DTKS atau bantuan sosial. Ini bagi teman-teman yang tidak memiliki sosial media seperti misal tidak memiliki handphone, HP, karena banyak yang mendapatkan dana bantuan tersebut adalah orang tua. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.